Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diah Ayuning Tias, NIM saya S1S11901. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi sebagai tugas dari ujian tengah semester mata kuliah probabilitas dan statistik. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang materi probabilitas dasar. Pengertian dari probabilitas dasar. Probabilitas didefinisikan sebagai peluang atau kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Hal ini didukung oleh Lane 2002 yang mendefinisikan probabilitas sebagai suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa atau event yang terjadi di masa mendatang. Manfaat probabilitas. Probabilitas sangat berguna untuk pengambilan keputusan yang tepat karena kehidupan di dunia tidak ada kepastian, sehingga diperlukan untuk mengetahui berapa besar probabilitas suatu peristiwa akan terjadi. Probabilitas dinyatakan dalam angka pecahan antara 0 sampai 1 atau dalam persentase. Contoh soal, 2 buah dadu dilemparkan ke atas secara bersamaan. Tentukan probabilitas munculnya angka yang berjumlah 4. Penyelesaian. X sama dengan 1,3, 3,1, dan 2,2. N sama dengan 36. Peluang A sama dengan X per N sama dengan 3/36 yang menghasilkan 0,83. Yang kedua, materi teorema Bayes. Pengertian teorema Bayes. Dalam teori probabilitas dan statistika, teorema Bayes adalah sebuah teorema dengan dua penafsiran berbeda. Dalam penafsiran Bayes, teorema ini menyatakan seberapa jauh derajat kepercayaan subjektif harus berubah secara rasional ketika ada petunjuk baru. Dalam penafsiran frekuentis, teorema ini menjelaskan representasi inverse probabilitas dua kejadian. Teorema ini merupakan dasar dari statistika Bayes dan memiliki penerapan dalam sains, rekayasa, ilmu ekonomi, terutama ilmu ekonomi mikro, teori permainan, kedokteran, dan hukum. Penerapan teorema Bayes untuk memperbarui kepercayaan dinamakan inference bias. Teorema Bayes dinyatakan secara matematis sebagai persamaan berikut. Peluang A di mana B sama dengan peluang B di mana A dikali peluang A per peluang B. Contoh soal, suatu mata kuliah teori probabilitas diikuti oleh 50 mahasiswa tahun ke-1, 15 mahasiswa tahun ke-2, dan 10 mahasiswa tahun ke-3. Diketahui mahasiswa yang mendapatkan nilai A adalah 10 orang dari mahasiswa tahun ke-1, 8 orang dari mahasiswa tahun ke-2, dan 5 orang mahasiswa tahun ke-3. Bila seorang mahasiswa dipilih secara acak, berapakah peluang dia? A. Mendapatkan nilai A. B. Mahasiswa tahun ke-1 bila diketahui dia mendapatkan A. Penyelesaiannya. Yang pertama diketahui jumlah mahasiswa yang mengikuti mata kuliah teori probabilitas adalah 75 orang. Yang kedua, peluang M1 atau peluang mahasiswa adalah mahasiswa tahun ke-1 yaitu 50 orang dari 75 orang. Yang ketiga, peluang M2 atau peluang mahasiswa adalah mahasiswa tahun kedua yaitu 15 orang dari 75 orang. Yang keempat, peluang M3 atau peluang mahasiswa adalah mahasiswa tahun ketiga yaitu 10 orang dari 75 orang. Yang kelima, peluang A di mana M1 atau peluang mahasiswa tahun ke-1 yang mendapatkan nilai A sebesar 10 orang dari 50 orang. Peluang A di mana M2 atau peluang mahasiswa kedua yang mendapatkan nilai A yaitu 8 orang dari 15 orang. Yang ketujuh, peluang A dari M3 atau peluang mahasiswa tahun ketiga yang mendapatkan nilai A yaitu 5 dari 10 orang. Penyelesaian. A. Peluang A sama dengan
sigma peluang MI dikali peluang A, di mana MI sama dengan peluang MI dikali peluang A, di mana M1 ditambah peluang M2 dikali peluang A, di mana M2 ditambah peluang M3 dikali peluang A, di mana M3 sama dengan 50/75 kali 10/50 ditambah 15/75 dikali 8/15 ditambah 10/75 dikali 5/10 yang menghasilkan 23/75. B. Mahasiswa tahun ke-1 bila diketahui dia mendapatkan A. Peluang M1 di mana A sama dengan peluang M1 dikali peluang A, di mana M1 dibagi peluang A, sama dengan 50/75 dikali 10/50 dibagi 23/75 menghasilkan 10/23. Materi yang ketiga yaitu Markov Chain. Markov Chains atau rantai Markov adalah suatu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi variabel-variabel pada masa sekarang yang didasarkan pada variabel-variabel di masa lalu sehingga didapatkan perkiraan kemungkinan variabel tersebut di masa yang akan datang. Markov Chain juga disebut sebagai proses stokastik, yaitu sistem pemodelan yang berubah secara acak, di mana diasumsikan keadaan yang akan datang bergantung hanya pada keadaan sekarang dan tidak bergantung pada urutan kejadian yang mendahuluinya. Dalam model matematis dapat ditulis seperti berikut ini. KTJ sama dengan P dikali KTJ dikurang 1, di mana KTJ yaitu peluang kejadian pada TJ. P yaitu probabilitas transisional, TJ waktu ke J, dan KTJ dikurang 1 adalah peluang kejadian pada TJ dikurang 1. Fungsi Markov Chain. Yang pertama, sebagai tools untuk memperkirakan perubahan-perubahan yang kemungkinan akan terjadi di waktu yang akan datang. Yang kedua, sebagai tools untuk menganalisis kejadian-kejadian di waktu-waktu mendatang secara matematis. Contoh soal. Pada suatu kota kecil terdapat 2 pasar swalayan W dan L. Diasumsikan setiap pembeli di kota tersebut melakukan kunjungan belanja 1 kali per minggu. Dalam sembarang minggu, seorang pembeli hanya berbelanja di W atau di L saja, dan tidak di keduanya. Kunjungan belanja disebut percobaan trial dari proses dan toko yang dipilih disebut keadaan dari proses. Suatu sampel 100 pembeli diambil dalam periode 10 minggu. Kemudian data dikompilasikan. Pembahasan. Dalam menganalisis data, terlihat bahwa dari seluruh pembeli yang berbelanja di W dalam suatu minggu, 90% tetap berbelanja di toko W pada minggu berikutnya, sedangkan sisanya berpindah belanja pada toko L. 80% dari yang berbelanja di toko L dalam suatu minggu tetap berbelanja di toko L, sedangkan 20% berpindah belanja pada toko W. Informasi tersebut disusun pada 2 tabel berikut yang tertera pada slide ini. Sekian penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.